Selamat sore, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Jeprianto Butar-Butar. Saya di sini ingin mempresentasikan pendidikan sebagai kapital, di mana materi yang di atas adalah UAS dari pendidikan sosiologi. Dosen pengampu Bapak Sony Junedi, SPD, MPD. Sebelum kita membahas pendidikan sebagai kapital, kita terlebih dahulu akan membahas pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berlangsung terus-menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi manusia, baik jasmani maupun rohani, dalam tingkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kapital yaitu, pertama, kapital Inggris. Memang berarti modal, boleh dalam bentuk yang digunakan untuk belanja barang. Kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul, tenaga orang itu sendiri yang ada di depan mata dan siap digunakan. Pendidikan sebagai kapital terdiri dari 4 bagian, yaitu pendidikan sebagai kapital manusia, pendidikan sebagai kapital sosial, pendidikan sebagai kapital budaya, pendidikan sebagai kapital simbolik. Baiklah, kita akan membahas pendidikan sebagai kapital manusia. Menurut MC-Lawak 2004, merumuskan kapital sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud. Ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Kapital manusia tidak berwujud, diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari individu. Kapital fisik memudahkan aktivitas produktif, begitu juga kapital manusia. Alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah tertinggi dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat meningkatkan pendapatan seseorang, bahkan setelah dikurangi keluar biaya langsung dan tidak langsung sekolah, dan bahkan setelah disesuaikan untuk fakta bahwa orang dengan pendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik berpendidikan. Sekarang tersedia dari lebih
100 negara dengan budaya yang berbeda dan sistem ekonomi. Pendapatan dari lebih banyak orang berpendidikan hampir selalu jauh di atas rata-rata, walaupun keuntungan umumnya lebih besar di negara-negara berkembang. Tentu saja pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk berinvestasi dalam modal manusia. Pekerjaan juga belajar dan dilatih di sekolah, terutama pada pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang di pekerjaan mereka melalui program pelatihan formal dan informal. Oleh karena itu, dalam menghadapi persaingan tenaga negara, sangat dipengaruhi oleh beberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Kita lanjut. B. Pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individu atau kelompok secara efisien dan efektif. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan capaian lainnya. Kapital sebagai investasi sosial memiliki aspek statistik dan dinamis. Aspek statistik dari kapital sosial adalah sumber daya sosial, sedangkan dinamisnya adalah kekuatan menggerakkan. Sumber daya sosial dari kapital sosial adalah jaringan kepercayaan, nilai dan norma. Jaringan sosial adalah hubungan antara individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau berkaitan dengan sesuatu berbagai simpul dan ikatan. Penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yakni dengan cara berkelompok seperti gotong royong dalam mengerjakannya, misalnya pada upacara adat, perkawinan, dan kematian dalam masyarakat. Kapital sosial mempererat hubungan antara anggota masyarakat serta menjadikan hubungan yang harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Penanganan permasalahan sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah mencapai kesejahteraan dan memperlancar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Begitulah mengenai pendidikan sebagai kapital sosial. C. Pendidikan sebagai kapital budaya. Kapital budaya merupakan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu. Batasan seperti maka reproduksi sosial, yaitu pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari suatu generasi berikutnya
melalui sistem pendidikan. Secara teoritis, Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah, ruah keanekaragaman etis dan budaya, dan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak. Namun faktanya Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Hal itu disebabkan karena SDM atau sumber daya manusia Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik, yakni terjadinya kekacauan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang tak kunjung habis diberantas. Dalam aspek sosial budaya, yakni minimnya rasa ikatan kebangsaan, degradasi moral, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam sebuah negara karena pendidikan sebagai jembatan ilmu peradaban yang lebih maju dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum beberapa tujuan negara Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus terselenggara pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan nasional yang bermutu akan melahirkan generasi-generasi unggulan penerus bangsa dan pada hakikatnya membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik. Baiklah, itulah pendidikan sebagai kapital budaya. Kita akan melanjutkan. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material pada hakikatnya. Kapital pendidikan sebagai kapital simbolik. Pengertian tersebut memanglah sangat masih sulit dipahami. Maka dari itu, mari kita jelaskan. Kapital simbolik dengan contoh. Katakanlah seseorang yang berusaha seseorang yang barusan mendapatkan undian sebesar 500 miliar akan masuk ke dalam ekonomi atas. Namun orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya melalui sosialisasi atau reproduksi sosial, memperoleh jenis pendidikan, gaya ras, dan selera tertentu tentang sesuatu. Perbedaan orang dalam pendidikan, gaya ras, dan selera tertentu tentang sesuatu, makanan, pakaian, perabot rumah, musik, dan lain-lain. Pada gilirannya berdampak pada perbedaan orang dalam prestisi, status otoritas, dan kehormatan sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta-merta atau segera diperoleh seseorang ketika ia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi karena keterampilan ini diperoleh melalui proses yang panjang
melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Hubungan antara kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik dalam kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting sebagai agen sosial terhadap semua kapital yang ada. Pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan simbolik. Dapat disimpulkan secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital, yang akar katanya dari Latin caput, yang berarti kepala, atau kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia, dengan memberikan mereka keterampilan, kemampuan, dan mampu mereka bertindak dengan cara-cara baru. Kapital fisik berwujud, ia diwujudkan dalam bentuk materi yang jelas. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan, atau di dalam penjelasan saya kurang menjelaskan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Salam Rahayu, Horas.